Bab 1361 Harapan memiliki banyak wajah bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tepat saat William hendak bangun dari tidurnya, ia merasakan sesuatu yang lembut dan harum menyentuh wajahnya. Half-elf itu membuka matanya dengan mengantuk, dan mendapati dirinya terkunci dalam pelukan hangat, dengan kepala menempel di dada yang lembut. Kenangan tentang apa yang terjadi beberapa jam lalu muncul di dalam kepalanya, yang membuatnya menyadari bahwa ia telah tertidur saat Putri Ayla menghiburnya, dengan wajah terbenam di dada sang putri. Hanya itu yang dapat ia ingat. Namun, ada masalah. Ia bisa merasakan sepasang lengan lain memeluknya dari belakang, dan dua gundukan lembut menempel di belakang kepalanya, membuatnya bertanya-tanya siapa pemiliknya. Saat ini, William tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Tetap berada di antara puncak-puncak yang lembut dan harum itu, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Atau bangun dari tempat tidur, dan melakukan apa yang perlu ia lakukan untuk hari itu. Sejujurnya, remaja berambut merah itu sangat enggan untuk bergerak karena ia merasa sangat nyaman saat ini. Dilihat dari cahaya redup yang datang dari jendela, half-elf itu berasumsi bahwa matahari baru saja terbit, yang berarti masih pagi. Hanya 15 menit lagi, pikir William sambil membenamkan kepalanya lebih dalam ke kelembutan Putri Ayla, merasakan kehangatannya, dan menikmati skinship dengan kekasihnya yang seperti malaikat. Tepat saat kesadaran William hendak kembali tidur, sepasang bibir lembut menggigit telinganya, membuatnya menggigil. "Jangan tidur lagi, Will," sebuah suara manis dan menggoda berbisik di telinga William, membuat half-elf itu membuka matanya tiba-tiba. "Kau punya banyak hal penting untuk dilakukan hari ini, jadi sudah waktunya kau bangun." Shannon. William menoleh untuk melihat wanita rubah yang berbaring di belakangnya, hanya untuk menemukan wajahnya terkubur di sepasang payudara menggerahkan yang sedikit lebih besar dari milik Putri Ayla. "Au, aku tidak tahu kalau kau menginginkannya pagi-pagi sekali," kata Shannon nakal sambil meletakkan tangannya di belakang kepala William, mengarahkan bibirnya ke salah satu ujung merah mudanya, dan menahannya di tempat. "Baiklah, aku akan membiarkanmu menikmatinya selama 15 menit lagi. Tetapi setelah itu kau harus bangun dan sarapan, oke?" William, yang bibirnya menempel di dada kirinya, hanya memberikan jawaban teredam. Putri Ayla, yang tertidur lelap sebelumnya, merasa ada sesuatu yang hilang, jadi dia membuka matanya untuk melihat half-elf dalam pelukan Shannon. Putri malaikat itu menguap mengantuk, dan bergeser lebih dekat ke half-elf, memeluknya dari belakang sebelum menutup matanya lagi. Dia masih lelah dari malam penuh gairah mereka, jadi dia tidak keberatan dengan apapun yang dilakukan Shannon. 2 jam kemudian, William meninggalkan ruangan bersama Putri Ayla dan Shannon setelah mandi bersama mereka. Ketika mereka tiba di ruang makan, Medusa, Erinis, dan Cherry sudah sarapan bersama. Cherry memegang lengan Erinis sambil mendekatkan kursinya ke arahnya. Jelas, dia masih takut pada half-elf, yang masih dianggap sebagai pangeran kegelapan. Melihat pemandangan ini, William tidak bisa menahan senyum pahit karena dia bisa melihat dengan jelas ketakutan yang mengakar di mata gadis kecil itu. Dia tahu bahwa butuh waktu sebelum Cherry mampu mengatasi rasa takutnya terhadapnya, tetapi dia merasa optimis tentang hal itu. Dengan Medusa dan Erinis sebagai dua teman bermainnya, half-elf yakin bahwa tidak akan lama lagi gadis kecil itu akan memiliki pendapat yang baik tentangnya. "Apa yang ingin kamu makan, Will?" tanya Charmaine. "Kami punya telur goreng, bacon, sosis, dan panekuk." "Aku akan pesan telur goreng dan bacon," jawab William. "Terima kasih, Charmaine. Aku akan pesan panekuk, Charmaine," komentar Putri Ayla. "Telur dan sosis untukku," kata Shannon, memesan juga. "Baiklah, aku akan segera kembali." Charmaine tersenyum sambil berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makanan bagi 3 orang yang baru saja datang untuk sarapan. Istri dan kekasih William yang lain tidak berada di dalam Thousand Beast Domain karena ia ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri untuk sementara waktu. Chloe telah kehilangan izinnya untuk memasuki domain dengan bebas karena otoritasnya juga terhapus ketika cahaya suci dari Paus mengenai William. Shannon telah melarikan diri ke Thousand Beast Domain sebelumnya karena ia tidak ingin berurusan dengan Wendy, Estelle, dan Belle. Ketika ia mengetahui bahwa William telah tiba di villa, ia menyelinap ke dalamnya saat fajar, ketika ia yakin bahwa half-elf dan Putri Ayla telah menyelesaikan sesi mereka bersama. Para kekasih William tampaknya telah mengembangkan aturan tidak tertulis bahwa mereka tidak akan mengganggu
waktu berdua, satu sama lain dengan William, sebisa mungkin. Setelah menyelesaikan sarapan mereka, Half-Elf menghabiskan waktu dengan 3 gadis kecil dan bermain dengan mereka di taman hiburan dengan menaiki mobil-mobilan. Meskipun Cherry masih merasa waspada terhadap William, dia bergabung dengan Medusa dan Erinis untuk mengganggunya dengan memukul mobilnya berulang kali selama perjalanan. 1 jam kemudian, William akhirnya siap untuk kembali ke dunia di luar Thousand Beast Domain dan menghadapi masalah-masalah yang harus dihadapinya. Semuanya akan baik-baik saja, Will, kata Erinis sambil memegang tangan William. Aku juga penasaran tentang apa yang akan terjadi jika aku bertemu dengan gadis-gadis yang kau ceritakan sebelumnya. Karena Erinis adalah bagian dari 7 wanita yang diasumsikan oleh Half-Elf akan menuntunnya ke Hope, dia memutuskan untuk menceritakan padanya tentang wanita lain yang akan ditemuinya hari ini. Setelah mendengar dorongan dari Halfling, William tersenyum dan membuka portal yang akan membawanya kembali ke Kekaisaran Ainsworth. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang mulia, Pearl baru saja tiba, Nissa melaporkan. Dia sudah dalam perjalanan ke ruang singgasana. Terima kasih, Nissa, jawab William sambil duduk di singgasana. Di dalam ruang singgasana, beberapa pria dan wanita berkumpul. Semua istri, kekasih, dan dewa palsu William, termasuk wanita berjubah putih, yang telah menyerang William selama pertempuran mereka di Istana Cahaya, juga hadir. Haled, Amelia, Priscilla, Vesta, Anne, dan Erinis, berdiri di tengah dan menunggu Pearl tiba. William telah menjelaskan kepada mereka alasan mengapa mereka berkumpul, yang membuat mereka semua, kecuali Erinis, bertanya-tanya apa maksud William ketika dia mengatakan bahwa mereka akan membantunya menemukan harapan. Kita tunggu saja Pearl tiba, kata William. Semuanya akan terungkap saat itu, setidaknya, itulah yang kuharapkan akan terjadi. Bahkan Half-Elf tidak yakin apakah sesuatu akan benar-benar terjadi begitu ketujuh wanita yang diminta Optimus untuk dikumpulkan berada di ruangan yang sama. Karena dia sama bingungnya dengan yang lainnya, dia memutuskan untuk menunggu sampai bagian terakhir dari teka-teki itu tiba. Sesaat kemudian, pintu ruang singgasana terbuka dan seorang elf cantik, yang juga kakak perempuan Charmaine, datang. Aku disuruh datang ke sini dengan tergesa-gesa, kata Pearl sambil mengerutkan kening. Apa sesuatu terjadi pada adikku? Elf itu mengabaikan semua orang, dan hanya menatap Charmaine, yang berdiri di dasar tangga, menuju singgasana William. Tidak ada yang terjadi pada Charmaine, jawab William. Aku memintamu untuk datang karena aku perlu meminta bantuanmu. Bantuan, ya, bisakah kau berdiri di samping para wanita di sana? William menunjuk ke tempat di mana Haled, Amelia, Priscilla, Vesta, Anne, dan Erinis berkumpul. Meskipun Pearl tidak mengerti apa yang diinginkan Half-Elf darinya, dia memutuskan untuk mengikuti instruksinya untuk saat ini. Ketika elf itu hanya berjarak 1 meter dari Haled, ekspresi terkejut muncul di wajah Pearl. Bukan hanya dia, tetapi ketujuh wanita itu semuanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Ini aneh, kata Pearl sambil memegang tangan Haled. Seolah-olah berada di dekatmu membuatku merasa lebih lengkap. Ya, jawab Haled. Aku juga merasakan hal yang sama. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan misterius, semua wanita saling berpegangan tangan, membentuk lingkaran. Sesaat kemudian, semua tubuh mereka bersinar dan berubah menjadi partikel cahaya, menyatu menjadi satu. William segera berdiri dari singgasananya karena ia benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Kekhawatiran dan kecemasan terlihat di wajahnya karena dia tidak ingin ada wanita yang terluka yang telah dia kumpulkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali menatap partikel cahaya yang menyatu. Akhirnya, setelah 2 menit menunggu, kilatan cahaya yang menyilaukan muncul di tengah ruang singgasana, membuat semua orang menutup mata. Ketika cahaya itu surut, tawa kecil terdengar di telinga semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah mereka bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak mereka temui. Pada saat itulah William berhadapan langsung dengan orang yang dikatakan membawakannya harapan. Harapan punya banyak wajah, kata sebuah suara yang penuh dengan kejahilan. Senang bertemu denganmu lagi, Will. Mulut Lilith menganga ketika melihat wanita berambut hitam yang dikenalnya muncul di tengah ruang singgasana. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan wanita yang telah menjadi bagian dari titik balik penting dalam hidupnya? Katie, Lilith tergagap. Apakah itu benar-benar kamu?
Katie berbalik dan tersenyum pada Lilith. Hei, sudah lama tidak bertemu, Lilith. Kulihat kamu baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Karena aku dibutuhkan. William, yang telah kehilangan ingatannya, tidak tahu siapa wanita bernama Katie itu. Namun, setelah melihat bahwa Lily mengenalnya, dia menatap Putri Amazon dengan tatapan, bisakah kamu memberitahuku siapa dia, yang membuat Lilith memutuskan untuk memperkenalkan wanita berambut hitam itu kepada semua orang. Semuanya, ini Katie, kata Lilith. Ada saat ketika William dan aku dikirim ke suatu tempat bernama Deadlands. Dialah yang membantu mengendalikan haus darahnya dengan menawarkan diri untuk memberinya sebagian darahnya. Halo semuanya, saya pendonor darah William. Katie melambaikan tangan kepada para wanita di dalam ruangan. Saya juga istri ke-9-nya, senang bertemu dengan kalian semua. Petik 2, petik 2. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Petik 2. Hampir semua orang di ruang singgasana terdiam setelah mendengar pernyataan santai Katie bahwa dirinya adalah salah satu calon istri William. Tak seorang pun dari mereka menduga bahwa Hope yang mereka cari adalah gadis riang yang saat ini melambaikan tangannya kepada mereka semua, seolah-olah dia adalah pemenang kontes kecantikan Miss Universe. Bahkan Nisa, yang berdiri di sisi kanan singgasana William, tidak dapat menahan keraguan bahwa wanita yang muncul di hadapan mereka benar-benar dapat membantu Half-Elf memulihkan ingatannya. Remaja berambut merah itu sekali lagi duduk di singgasananya sambil menatap wanita yang perhatiannya kini beralih kembali kepadanya. Katie tidak cantik, dan memanggilnya cantik adalah pernyataan yang berlebihan. Dia terlihat sedikit lebih cantik daripada wanita berpenampilan. Rata-rata, memberinya skor 5 dari 10 dalam peringkat kecantikan. Namun, dia memiliki daya tarik yang membuat semua orang tertarik padanya. Bahkan William tidak dapat menahan perasaan bahwa menjadikannya istri ke-9 bukanlah ide yang buruk. Oke, aku tahu aku cantik jadi berhentilah menatapku. Katie mengedipkan mata nakal kepada Half-Elf sebelum memberinya ciuman terbang. Apa yang akan kau lakukan jika aku hamil? Asal kau tahu, jika aku hamil, 7 wanita yang memanggilku juga akan hamil. Jadi, jika kau menginginkan penawaran beli 1 gratis 7, ini adalah kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Aku jamin mereka semua akan melahirkan anak perempuan yang sehat. Nisa, yang tidak tahan lagi dengan omong kosong Katie, berdeham sebelum masuk ke agenda utama. Nama Anda Katie, kan? Tanya Nisa. Nama saya Nisa, dan saya adalah pelayan Kaisar dan Menteri. Kami sangat tersanjung Anda telah berkenan hadir, tetapi kami kekurangan waktu. Kami punya alasan untuk percaya bahwa Anda dapat menuntun kami ke Hope, kan? Katie berkedip sekali lalu 2 kali sebelum terkekeh. Setelah tawanya berhenti, ia membungkukkan badan dan menundukkan kepalanya pelan kepada remaja berambut merah itu. Perkenalkan diri saya, kata Katie. Saya punya banyak wajah dan nama, dan Katie hanyalah salah satu dari sekian banyak persona saya. Saya adalah kebajikan surgawi ke-8, Hope. Sekali lagi, senang bertemu dengan kenalan Anda, Yang Mulia. Kebajikan surgawi ke-8, gumam William. Begitu, jadi begitulah adanya. Cherry menarik jubah Audrey sambil menunjuk Katie yang masih menundukkan kepalanya kepada William. Apakah wanita aneh di sana itu salah satu saudara perempuan kita? Tanya Cherry. Jangan biarkan dia mendengarmu, jawab Audrey dengan nada berbisik. Jika seseorang bertanya, katakan pada mereka bahwa kita tidak ada hubungan keluarga. Para kebajikan surgawi lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Jelas, tidak ada dari mereka yang ingin dikaitkan dengan wanita berambut hitam yang mereka sebut sebagai orang aneh. Shannon, yang juga hadir di ruang singgasana, menatap Katie dengan tatapan penuh pengertian. Sebagai dosa mematikan ke-8, dan rekan Katie, dia tahu lebih dari siapapun bahwa kekuatan mereka tidak dapat diukur dari penampilan luar dan kepribadian mereka. Tolong, angkat kepalamu. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu, Katie, jawab William. Aku telah diberitahu bahwa kau dapat membantuku memulihkan ingatanku. Benarkah itu? Katie tersenyum dan mengangguk. Ya, aku dapat membantumu memulihkan ingatanmu. Kalau begitu, bisakah kau mengembalikan ingatanku? Aku sedang tidak ingin melakukan itu sekarang. Sudut bibir semua orang berkedut setelah mendengar jawaban Katie karena mereka tidak menyangka dia akan menolak permintaan William tanpa mengedipkan mata.
Maafkan aku karena meminta permintaan yang tidak masuk akal. William meletakkan tangannya di atas sandaran tangan singgasananya sambil mencoba menyembunyikan rasa frustrasinya. Aku yakin layanan ini tidak akan datang secara gratis. Tolong, beritahu aku, apa yang kau inginkan sebagai imbalan untuk mengembalikan ingatanku. Senyum nakal tersungging di wajah Katie saat dia menatap half-elf yang saat ini duduk di singgasana. Aku senang Yang Mulia mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, komentar Katie. Sayangnya kau saat ini tidak dapat memberiku apa yang aku inginkan. Kalau begitu, aku akan meminta pembayaran di muka terlebih dahulu, dan menyelesaikan sisanya nanti. Apakah Anda setuju dengan pengaturan seperti ini? Ya, jawab William. Juga, jangan bersikap formal. Jangan ragu untuk memanggil saya William, atau Will. Katie mengangkat kepalanya dan tersenyum manis kepada half-elf, yang membuatnya tiba-tiba ingin menggigit dan menghisap darahnya. Baiklah, Will, komentar Katie. Karena para pengurusmu sedang terburu-buru, dan istri serta kekasihmu tampaknya merasa khawatir padaku, bagaimana kalau kita jalan-jalan di taman? Kau tahu, hanya kita berdua. Aku ingin mengobrol lama denganmu. Kita juga perlu membahas uang muka yang ingin ku minta darimu. William menganggukkan kepalanya dan meninggalkan ruang singgasana bersama Katie. Dia melarang siapapun mengikuti mereka, sehingga mereka bisa berbicara sendiri. Tentu saja, perintahnya ini masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, karena istri, kekasih, dan bawahannya, menggunakan berbagai cara untuk mencoba menguping pembicaraan mereka, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wanita yang mengaku sebagai istri ke-9 William. Boleh aku tanya sesuatu, Katie? Ya, apa yang terjadi dengan gadis-gadis lainnya? Tanya William sambil berjalan bergandengan tangan dengan wanita berbudi luhur harapan. Apakah mereka tidur di dalam dirimu atau apa? Sejujurnya, dia cukup khawatir tentang keselamatan Haled, Amelia, Priscilla, Vesta, Anne, Pearl, dan Erinis. Ketika mereka semua berubah menjadi partikel cahaya, dia merasa seolah-olah ada batu berat yang diletakkan di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Jangan khawatir, mereka semua sudah bangun, dan mendengarkan pembicaraan kita, jawab Katie sambil tersenyum dan meremas tangan William dengan ringan. Mereka aman, senang mengetahuinya. William mendesah dalam hati. Sekarang setelah dia tahu bahwa mereka aman, dia bisa bernapas sedikit lebih lega saat dia terus berjalan-jalan dengan Katie di taman istana. Yah, selain Amelia, Priscilla, Pearl, dan Vesta, gadis-gadis lainnya mencintaimu, jadi sebaiknya kau perlakukan mereka dengan sangat hati-hati, jawab Katie dengan nada menggoda. Tapi, karena aku akan menjadi istri ke-9-mu, mereka pasti akan menjadi kekasihmu cepat atau lambat. Ini adalah sesuatu yang tak terelakkan, jadi perlakukan mereka dengan baik juga. William tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap bom yang dijatuhkan Katie tadi, jadi dia memutuskan untuk tetap diam tentang hal itu. Jangan terlalu tegang. Katie meraih lengan William dan memeluknya, membuat half-elf itu merasakan sesuatu yang lembut menekan lengannya. Pertama, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Pasukan penghancur akan membutuhkan waktu tepat 2 tahun sebelum mereka tiba di Hestia. Butuh waktu sebanyak itu untuk menyelesaikan kampanye mereka di dunia lain yang saat ini sedang mereka perangi sebelum mereka dapat mengumpulkan seluruh pasukan mereka dan menyerang dunia ini. 3 dewa penghancur telah memutuskan bahwa mengirim pasukan hukuman ke dunia ini tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Karena itu, kalian akan punya waktu cadangan. 2 tahun, gumam William. Kedengarannya lama, tetapi jika kita memberitahu orang-orang bahwa kiamat akan terjadi dalam 2 tahun, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup mereka semaksimal mungkin dengan sisa waktu yang mereka miliki. Katie mengangguk. Ya, aku yakin memang begitu. Jadi, pastikan untuk menggunakan 2 tahun yang berharga itu untuk menyatukan penduduk dunia ini. Peluang kalian untuk menang sudah rendah, jadi pastikan untuk menghilangkan pertikaian sepenuhnya. Keduanya melanjutkan jalan-jalan mereka hingga mencapai bagian tengah taman tempat sebuah bangku berada. William dan Katie duduk di sana sambil terus mengobrol tentang hal-hal acak. Half-elf itu terkejut bahwa wanita di sampingnya tampaknya tidak pernah kehabisan cerita menarik untuk diceritakan. Dia seperti seorang bibi yang punya banyak gosip untuk dibagikan, membuatnya menjadi pendongeng yang sangat baik. Akhirnya, setelah setengah jam, Katie berinisiatif untuk menyinggung topik tentang ingatan William. Sekarang aku akan mengembalikan ingatanmu, jelas Katie. Sekarang,
Tutup matamu. Kau dan aku akan pergi jalan-jalan bersama setelah ingatanmu kembali. Itu akan menjadi pembayaran pertamamu. Untuk layanan istimewa ini, William mengangguk dan menutup matanya. Katie menarik napas dalam-dalam sebelum menempelkan dahinya di dahi William untuk menyampaikan ingatan yang telah hilang. Begitu dahi mereka saling bersentuhan, tubuh William tersentak saat dia merasakan beberapa volt listrik mengalir melalui otaknya, seolah-olah otaknya sedang disambung ulang untuk mengakomodasi informasi yang akan diterimanya. Adegan-adegan yang datang dari Midgard, bumi, dan Hestia membanjiri kepalanya, mengisi kekosongan yang telah tercipta saat dia kehilangan ingatannya. Ini berlanjut selama 15 menit penuh sebelum Katie mundur, membuat William memegang kepalanya dengan kedua tangan sambil terengah-engah. Saat ini dia menderita sakit kepala hebat yang tidak kunjung hilang meskipun dia sudah menggunakan sihir kehidupan untuk menyembuhkannya. Butuh waktu 10 menit lagi baginya untuk menenangkan diri, meskipun kepalanya masih sakit karena masuknya informasi secara tiba-tiba yang akan membutuhkan waktu untuk mengaturnya. Istirahatlah dulu, kata Katie sambil menepuk pangkuannya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemanapun. Kau tetap harus menepati bagianmu dari perjanjian ini, jadi beristirahatlah untuk saat ini. Perjalanan kita akan dimulai setelah kau menjernihkan pikiranmu. William dengan senang hati menerima usulan Katie dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Wanita harapan yang berbudi luhur itu kemudian mulai bersenandung, sambil mengusap kepala William dengan lembut, menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, agar ia bisa beristirahat. Tangan dan suara Katie yang menenangkan, menidurkan William. Segera, ia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya yang lelah memulihkan diri dari informasi yang berlebihan yang baru saja diterimanya beberapa menit yang lalu. Ia tampak begitu damai saat tidur, kata Haled dari dalam kepala Katie. Aku tahu, kan, jawab Katie. Bukankah ia tampak seperti pangeran dalam dongeng saat ia seperti ini? Ya, komentar Erinis. William memang seorang pangeran. Pangeran kita, kan, kata Anne sambil menatap William melalui mata Katie. Wah, bagus juga kalian bertiga akur, tapi aku akan sangat menghargai jika kalian tidak membiarkan emosi kalian mengalahkan emosiku, jawab Pearl. Aku masih dendam karena dia telah mencuci otak adikku. Aku tidak akan memaafkannya semudah itu. Aku hanya melakukan ini, agar Putri Sidoni bisa hidup kembali, komentar Priscilla dengan wajah memerah. Aku tidak begitu tertarik pada William, meskipun aku harus setuju bahwa hanya sedikit pria yang layak mendapatkan cinta dan kasih sayang putriku. Ayahku akhir-akhir ini menyuruhku untuk merayunya, kata Vesta sambil cemberut. Benar-benar menyebalkan, tapi sulit bagiku untuk menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Ayahku juga sama, Amelia mengakui. Dia bahkan berbicara dengan kakek William beberapa tahun yang lalu, agar aku bisa menjadi selirnya. Aku tidak tahu apakah mereka mencapai kesepakatan. Jauh di dalam kesadaran Katie, ketujuh wanita itu tengah berdiskusi internal, sambil menunggu William bangun dari tidurnya. Mereka semua memiliki kepribadian yang berbeda, dan mereka semua memiliki hubungan yang berbeda dengan remaja berambut merah, yang sedang tidur nyenyak di pangkuan mereka. Priscilla, Pearl, dan Vesta berhasil meyakinkan Katie bahwa dia tidak boleh hamil tanpa izin mereka. Lagi pula, begitu dia hamil, bukan dia yang akan melahirkan, tetapi mereka semua. Katie setuju karena dia juga menghormati pendapat mereka. Seperti yang telah dikatakannya sebelumnya, harapan memiliki banyak wajah, dan wajah para wanita di sekelilingnya mewakili berbagai wajah harapan yang dibutuhkan di dunia yang sedang menuju kehancuran. 3 jam kemudian, William akhirnya sadar kembali. Penampilannya secara keseluruhan telah berubah, yang membuat Katie tersenyum. Apakah kau mengingatku sekarang? Tanya Katie dengan nada menggoda. Ya, jawab William, kau adalah jatah daruratku. Sungguh kasar, tapi, bukankah itu benar? Katie mendengus dan menarik pipi William, hingga William menepuk tangannya untuk menyuruhnya berhenti. Katie, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini, kata William sambil terus berbaring di pangkuannya. Jadi, kau adalah Hope. Petik 2. Secara langsung, jawab Katie sambil menepuk kepala William. Kurasa kau menyebutkan bahwa kau akan meminta pembayaran di muka untuk mengembalikan ingatanku. Aku memang mengatakan itu. Jadi, apakah kau siap memberiku pembayaran? Baiklah, William mengangguk. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menemaniku ke suatu tempat. Kemana? Midgard.
Mata William membelalak kaget karena ia tidak menyangka akan mendengar kata itu dari bibir Katie. Tapi, Midgard sudah hancur, jawab William. Bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Siapa yang bilang itu hancur? Tanya Katie sambil tersenyum. Itu tidak hancur. Tidak, William menegakkan tubuhnya dalam posisi duduk sebelum menatap Katie dengan tidak percaya. Midgard masih ada, tanya William balik. Kupikir alam lain juga hancur setelah Asgard jatuh. Yah, seharusnya begitu, jawab Katie. Tapi, Odin dan Freya sudah membuat persiapan sebelumnya untuk mencegah skenario terburuk terjadi. Jika Asgard jatuh, Freya akan memutuskan hubungan Midgard dengan Yggdrasil, dan mengarahkannya menjauh dari jalur kehancuran. Begitulah cara Midgard bertahan hidup. William terdiam karena sekarang setelah dipikir-pikir, semuanya menjadi jauh lebih masuk akal. Selama pertempuran Ragnarok, Freya tidak terlihat. Semua dewa lainnya telah bertempur, sementara Ratu Valkyrie tidak dapat ditemukan dimanapun. Jika dia mempercayai penjelasan Katie, maka itu berarti bahwa pemilik kios yang telah memberinya cincin, Altair dan Vega, yang dia dan Bele kenakan di jari mereka, adalah Dewi Freya, yang tidak hadir ketika para Asgardian bertarung dengan pasukan kehancuran. Dia tidak mengenalinya karena dia mengenakan kerudung, mencegahnya melihat wajahnya. Tidak dapat dipercaya, gumam William saat kesadaran itu akhirnya menghantamnya. Jadi Midgard selamat, benar, dan sekarang sedang berkembang pesat. Katie menyeringai. Sekarang, pangeranku, maukah kau menemaniku berjalan-jalan ke Midgard? Tepat saat William hendak menjawab, 3 wanita turun dari langit dan mendarat di hadapan mereka. Aku juga akan pergi, kata Wendy. Aku akan sering mengunjungi Midgard untuk memenuhi tugasku sebagai Kapten Valkyrie. Aku ingin melihat apakah Midgard benar-benar selamat dari Ragnarok. Aku akan pergi, kata Estelle. Will selalu diculik oleh wanita. Aku akan ikut untuk memastikan dia aman. Aku juga akan pergi, komentar Bele. Kita masih harus mengejar ketinggalan, kan, Will? Half-elf itu mengangkat kedua tangannya tanda menyerah, yang berarti dia setuju untuk membawa mereka bertiga bersamanya ke Midgard. Apa tidak apa-apa jika mereka ikut? Tanya William pada Katie, yang memasang ekspresi geli di wajahnya. Kenapa tidak? Jawab Katie. Makin banyak makin meriah. Tapi, aku hanya akan membawa mereka bertiga bersama kita. Kalian yang bersembunyi di sana tidak boleh ikut dengan kami, oke? Astrape, Bronte, Titania, Loxos, Nissa, Shannon, Chloe, dan kekasih William lainnya, yang bersembunyi di sekitar taman untuk menguping pembicaraan. Keluar dari tempat persembunyian mereka. Gadis-gadis, tunggulah kedatanganku, kata William kepada kekasihnya dengan tegas. Aku tidak akan pergi piknik. Ini murni urusan bisnis. Tunggu saja aku kembali. Aku berjanji akan menghabiskan waktu bersama kalian semua saat itu. Setelah membujuk para wanitanya untuk menunggu kepulangannya, Katie mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu di surga. Koordinat sudah ditentukan, gumam Katie. Ayo pergi, jembatan Bifrost. Seberkas cahaya melesat ke atas menuju surga, membawa William, Katie, Wendy, Estelle, dan Bele menuju tempat yang ingin dikunjungi oleh wanita berbudi luhur harapan. Perjalanan itu tidak berlangsung lama dan, hanya dalam waktu setengah menit, half-elf itu mendapati dirinya menatap ke bawah ke tempat yang sudah dikenalnya, tempat yang pernah dikunjunginya beberapa bulan lalu. Remaja berambut merah itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Katie, yang balas menyeringai padanya. Ini memang Midgard, kata Katie. Tapi, orang-orang di dunia ini menyebutnya bumi. Bele melirik sekelilingnya dan juga menyadari pemandangan yang familiar. Sebuah kawah raksasa, yang kini telah berubah menjadi danau, dapat terlihat dari langit. Disinilah Cassidy dulu berada, sebelum dibawa ke Void. Udara di dunia ini terasa agak berat, komentar Estelle. Aku tidak merasakan sihir apapun di sekitarnya. Apakah kau tahu tempat ini, Will? Half-elf itu mengangguk. Jika sebelumnya dia tidak yakin, sekarang dia yakin akan hal itu. Dengan menggunakan inderanya yang ditingkatkan, dia dapat memperbesar gambar kota di dekatnya, dan memastikan bahwa dia memang telah kembali ke bumi. Setelah lolos dari kehancurannya, Midgard melayang di Void hingga tiba di tata surya ini, Katie menjelaskan. Freya memastikan bahwa itu akan diatur pada orbit yang tepat, agar tidak tertarik ke arah matahari. Karena minimnya monster dan raksasa yang terus-menerus menyerbu Midgard, masyarakat dunia ini menempuh jalur modernisasi dan teknologi. Meskipun tidak sepenuhnya damai,
kenyataan bahwa tempat itu ada adalah bukti bahwa bangsa Asgardian berhasil menyelamatkan setidaknya satu dunia dari kehancuran. William memiliki perasaan yang rumit di dalam hatinya setelah menyadari bahwa tempat di mana ia bertemu Belle, sebenarnya adalah tempat yang sama di mana ia pernah dibuang oleh ayahnya sendiri, karena menjadi anak haram. Sekarang setelah kita di sini, uang muka seperti apa yang kau inginkan? William bertanya setelah ia menenangkan diri. Yah, jawabannya sangat sederhana. Katie tersenyum sambil memegang lengan William dan menempel padanya. Ayo kita berkencan. Anggap saja ini sebagai uang mukamu karena ingatanmu telah dikembalikan. Kencan. William mengangkat alis ke arah wanita yang memegang lengannya. Hanya itu yang kau inginkan dariku. Ya, Katie mengangguk sebelum membisikkan sesuatu di telinga William. Ini mungkin kencan terakhir kita bersama. Lagi pula, kalian masih harus menyelamatkan istri kalian dari dunia bawah, dan juga menyatukan faksi-faksi yang bertikai di Hestia. 2 tahun mungkin tidak cukup untuk menyatukan semua orang di bawah satu bendera. Jadi, berusahalah sebaik mungkin. Aku akan mendukung kalian, meskipun kalian tidak melihatku. Katie mencium pipi William, sebelum memegang tangannya untuk menariknya terbang ke kota tempat ia dilahirkan. Wanita berambut hitam itu telah mengirim pesan telepati kepada ketiga gadis itu untuk memberinya waktu berduaan dengan William, sehingga mereka berdua bisa menikmati kencan mereka. Karena ketiga gadis itu berutang budi padanya karena mengembalikan ingatan William, Wendy, Estelle, dan Belle tidak punya pilihan selain berkompromi, dan membiarkan Katie menghabiskan waktu sehari dengan remaja berambut merah itu, yang saat ini menjadi selebritas. Terkenal di bumi, bukankah itu William? Dia salah satu anggota Revenger, kan? Ya ampun, itu dia. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan tanda tangannya. Siapa gadis yang tampak polos di sampingnya itu? Apakah ini peragaan ulang dari kisah si tampan dan si buruk rupa? Aku jauh lebih cantik dari gadis itu. Apakah menurutmu jika aku pergi untuk berbicara dengan mereka, Tuan William akan meninggalkannya dan ikut denganku? Gadis, lihatlah wajahmu baik-baik. Seekor katak jantan lebih cantik darimu. Katie terkikik setelah mendengar apa yang dikatakan para penonton. Saat ini dia sedang berjalan-jalan dengan William di salah satu tempat wisata paling terkenal bagi pasangan di kota itu, dan semua orang mengambil foto mereka berdua saat berjalan melewati mereka. Kau benar-benar terkenal, Will, komentar Katie. Sayang sekali, aku tidak secantik istrimu. Mereka mengatakan bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Abaikan saja mereka, jawab William sambil berjalan bergandengan tangan dengan Katie. Tetap saja, aku tidak tahu kalau bumi dan Midgard itu sama. Apa kau merasa sentimental? Komentar Katie. Apa kau ingin mengunjungi situs tempat Camelot dulu berada? Atau kau ingin membawa bunga ke makam ayahmu yang mengasingkanmu saat kau masih remaja? William tidak langsung menjawab. Ia pernah kembali ke Camelot saat ia masih menjadi pangeran kegelapan. Ia bahkan bertarung melawan Lancelot dan menang, sehingga ia bisa melupakan dendam yang ia pendam di masa lalu. Katie tidak mengganggu pikiran William dan hanya berjalan di sampingnya. Beberapa menit kemudian, half-elf itu menggelengkan kepalanya. Ia sudah melupakan masa lalunya, dan tidak perlu lagi mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Apa kau mau makan es krim? Tanya William saat mereka berhenti di sebuah toko es krim. Kau bilang indramu terhubung dengan ketujuh indra itu, kan? Apakah mereka bisa merasakan makanan yang kau makan? Katie mengangguk. Kita semua berbagi tubuh yang sama. Bahkan, aku bisa mengubah diriku sendiri agar terlihat seperti mereka semua. Setiap kali kau menghabiskan waktu bersama mereka, anggap saja aku menghabiskan waktu bersamamu. Jadi, meskipun aku tidak ada di sekitarmu, selama kau berinteraksi dengan mereka, kau juga berinteraksi denganku di saat yang sama. Cukup menakjubkan, bukan? Petik 2. Ketika Shannon, Erinis, dan aku berada di pulau tak berpenghuni. Tidak perlu dilanjutkan, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah mereka, dan mereka adalah aku. Artinya, aku juga mengalami semua yang dialami Erinis saat itu. Katie tersenyum nakal pada William, membuat half-elf itu mengalihkan pandangannya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di dalam laut kesadaran Katie, semua gadis sekarang menginterogasi Erinis tentang apa yang terjadi ketika William masih berada di pulau bersama dia dan Shannon. Katie tersenyum dalam hati, saat ia melihat si halfling, yang wajahnya sudah memerah karena diganggu oleh saudara-saudara perempuannya yang merupakan Katie secara keseluruhan. William, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi,
bertanya kepada wanita di sebelahnya tentang rasa es krim apa yang diinginkannya. Rasa apa yang kamu suka? Tanya William. Aku akan pesan es krim rasa coklat mint, jawab Katie. Aku selalu ingin mencobanya, tetapi aku terlalu sibuk melakukan berbagai hal di belakang layar. Sibuk? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu lupa, Will? Aku adalah Hope. Hampir semua orang di dunia ini berpaling kepadaku ketika mereka menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya aku cukup sibuk. Aku hanya mengambil cuti sehari karenamu. Jadi, pastikan kamu senang karena aku mengizinkanmu menemaniku. William menatap Katie yang mengedipkan matanya ke arahnya. Ia masih belum tahu bagaimana kekuatan Hope bekerja, jadi untuk saat ini, ia hanya berasumsi bahwa wanita nakal di sebelahnya mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendapatkan es krim rasa coklat mint, Katie tidak membuang waktu dan mulai memakannya. Apa ini? Dingin dan lezat, seru Priscilla. Makanan penutup macam apa ini? Aneh, aku sudah makan banyak hal selama perjalananku di benua Silvermoon, tetapi ini pertama kalinya aku mencicipi sesuatu seperti ini, kata Pearl. Makanan penutup yang disebut es krim ini memiliki warna yang berbeda, komentar Amelia. Apakah itu berarti ia juga memiliki banyak rasa yang berbeda? Ya, jawab Erinis. Ada banyak rasa yang berbeda. Aku mencoba beberapa di antaranya ketika aku memesannya dalam jumlah besar dari Amazon. Dunia bawah bisa sangat panas selama waktu-waktu tertentu dalam setahun. Aku sudah makan beberapa jenis es krim di wilayah 1000 binatang, sela Vesta. Tetapi, kita tidak punya rasa ini di toko es krim, kan, Ann? Ya, jawab Ann. Kami punya coklat dan coklat hitam, tapi rasa yang dingin dan menyegarkan ini berbeda dari yang kukenal. Kita harus meminta Will untuk membawa pulang beberapa rasa mint ini. Aku yakin rasa ini akan disukai anak-anak. Coba rasa yang lain juga, desak Haled. Mungkin ada yang lebih enak dari ini. Petik 2. Oke, semua orang di laut kesadaran Katie dengan suara bulat memilih untuk mencoba berbagai rasa es krim yang tersedia di dalam toko. Katie mengakomodasi semua permintaan mereka, dan mencicipi semua rasa es krim yang tersedia, membuat para wanita yang tidak berbudaya seperti Amelia, Priscilla, dan Pearl, merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. 2 kon stroberi, tolong, kata Katie kepada pelayan, yang cukup kagum dengan kemampuan Katie untuk menghabiskan begitu banyak es krim tanpa berkeringat. Kamu makan stroberi tadi, goda William. Ada apa? Apakah Erinis minta tambahan? Katie tersenyum saat menerima 2 es krim stroberi yang diberikan pelayan. Meskipun Erinis suka stroberi, ini bukan untuknya, jawab Katie sambil berbalik untuk menyerahkan es krim kepada 2 gadis kecil yang berjalan di belakangnya dan William. Ini, gadis-gadis, kata Katie sambil tersenyum. Maple berterima kasih atas es krimnya. Cinnamon juga berterima kasih. Katie terkekeh sambil menepuk kepala kedua gadis itu, yang kini tengah asyik menjilati es krim mereka. William yang melihat Maple dan Cinnamon hampir terkejut 2 kali karena ia tidak menyangka akan melihat kedua gadis itu di bumi. Meskipun ia sangat senang melihat mereka, ia juga sangat khawatir karena kedua gadis berambut merah muda itu cenderung pergi ke tempat-tempat acak tanpa penjaga. Ia pernah melihat mereka di dunia bawah, dan kini ia melihat mereka lagi di bumi. Half-elf itu sudah bisa merasakan hatinya gatal, membayangkan betapa berbahayanya bagi kedua gadis rakus kecil itu untuk berkeliaran sendiri, tanpa ada yang menemani mereka. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang Maple dan Cinnamon lakukan di sini? Remaja berambut merah itu melirik Katie yang sedang menyeka pipi Maple dengan sapu tangan karena pipinya kotor terkena es krim yang dimakannya. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah semua ini bukan suatu kebetulan. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Virtuous Lady of Hope benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau hanya menggunakan kekuatan misteriusnya untuk membantu William mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Maple mau permen kapas. Cinnamon mau wafel, macaron, brownies, cupi cake, kue keju, pie apple, kue keping coklat. Kedua gadis kecil yang rakus itu dengan senang hati memakan apapun yang terlihat enak di toko-toko yang dikunjungi William dan Katie. William memegang tangan Maple, sementara Katie memegang tangan Cinnamon. Kedua gadis itu memiliki nafsu makan yang tak terbatas, dan half-elf itu dengan senang hati memanjakan mereka dengan makanan. Untungnya, kartu kredit VIP yang ia dapatkan dari Presiden Bank Nasional Country K berfungsi di semua tempat, yang memungkinkannya untuk membeli semua barang tanpa batas.
Karena yang membayar semuanya adalah ayah mertuanya, Raymond, yang juga ayah Belle, ia tidak keberatan menggunakan kekayaan keluarganya untuk membuat kedua gadis kecil itu bahagia. Keempat orang itu pergi ke taman terdekat untuk piknik karena cuacanya bagus, dan Katie yang mengusulkannya. Wanita berbudi luhur harapan itu terpikat dengan dua gadis berambut merah muda, yang dimanjakannya sama seperti William. Setelah mereka selesai makan, William menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya sejak ia melihat dua gadis kecil itu, yang muncul entah dari mana. "Apakah ada yang menemani kalian berdua?" tanya William. "Tidak," jawab Maple. "Kami kabur. Kami tidak mau makan sayur, jadi kami memutuskan untuk kabur." Komentar Cinnamon dari samping. William mengerjap sekali lalu dua kali karena ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kedua gadis itu adalah perwujudan dari kerakusan dan bisa makan apa saja termasuk batu dan tanah di tanah. Namun, mereka memutuskan untuk kabur dari rumah karena diminta makan sayur. "Seberapa pemilihnya mereka? Sayuran baik untuk kalian berdua," kata William sambil tersenyum. "Jika kalian tidak makan sayur, kalian tidak akan bisa tumbuh tinggi." "Aku bisa tumbuh lebih tinggi dari Mama," tanya Cinnamon. "Setinggi Papa?" tanya Maple. "Mungkin," jawab William, "tapi, sayur-sayuran itu baik untuk tubuh. Jadi, kamu harus memakannya, oke?" "Tidak, aku tidak mau." Kedua gadis itu cemberut dan half-elf itu sangat tergoda untuk mencubit pipi mereka yang menggembung sehingga membuat mereka tampak seperti tupai dengan mulut penuh makanan. "Kalian berdua harus makan sayur-sayuran," komentar Katie. "Jika kalian tidak memakannya, ibu kalian akan sedih." "Apakah kalian ingin ibu kalian sedih?" Kedua gadis kecil itu saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. "Bagus," Katie mengangguk. "Jadi, lain kali kalau mamamu memintamu makan sayur, sebaiknya kamu memakannya, oke? Kalau kamu melakukannya, mamamu akan sangat senang." "Apakah mama akan senang?" "Tentu saja. Jadi, sebaiknya kamu tidak pilih-pilih makanan, oke?" "Oke." Melihat bagaimana Katie menyelesaikan masalah tanpa terlalu banyak usaha, half-elf itu tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia masih merasa cemas tentang Maple dan Cinnamon yang kabur dari rumah tanpa ada yang menjaga mereka, selama dia ada di sekitar, dia akan menjaga mereka berdua tetap aman. Mengamati William dari jauh adalah tiga wanita yang mengenakan pakaian bergaya dan kacamata hitam. Mereka mengamati keempat orang yang sedang menikmati piknik mereka dari jauh dan memastikan bahwa mereka tidak ditemukan oleh remaja berambut merah, yang dengan senang hati memberi makan salah satu gadis berambut merah muda dengan macaron. Karena mereka bertiga adalah wanita cantik, banyak pria mencoba menggoda mereka, tetapi siapapun yang mendekati mereka ditakuti oleh ular emas, dia, dan anak anjing kecil, Thor, yang memastikan bahwa tidak ada pria yang akan mendekati Wendy dan Estelle. "Siapa kedua anak itu?" Wendy bertanya kepada Belle. "Apakah kamu mengenal mereka?" "Ya," jawab Belle. "Saya yakin nama mereka adalah Maple dan Cinnamon. William memperkenalkan mereka kepada saya setelah pernikahan kami. Mereka sangat imut," kata Estelle lembut. "Saya harap anak saya dengan William akan seimut mereka." Wendy mengangguk, dan Belle mengangguk setuju. Siapa yang tidak ingin memiliki anak perempuan imut seperti Maple dan Cinnamon? Tepat saat ketiganya mengamati kedua gadis itu, mereka melihat William melirik ke arah mereka. Sedetik kemudian, half-elf itu melambaikan tangannya, seolah menyapa mereka dari jauh. Ketiganya tidak punya pilihan selain melambaikan tangan kembali karena penyamaran mereka terbongkar. Mereka tidak menyadari bahwa William dapat menentukan lokasi mereka karena Optimus dapat mendeteksi keberadaan mereka dari jauh. Setengah jam kemudian, ketujuh orang itu bertemu untuk menonton film bersama. Setelah itu, mereka makan malam lebih awal, sebelum pergi ke hotel yang telah dipesan Belle sebelumnya untuk mereka semua. Maple dan Cinnamon dibawa pergi oleh Wendy, Estelle, dan Belle ke kamar mereka sendiri, meninggalkan William dan Katie di belakang. Wanita berbudi luhur harapan memberitahu ketiga gadis itu bahwa ia memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan dengan William, dan ia akan pergi saat pagi tiba. Itulah sebabnya ketiga gadis itu mengalah dan mengizinkannya menghabiskan malam bersama half-elf sementara mereka memanjakan kedua gadis yang menggemaskan itu, yang membuat mereka ingin punya bayi sendiri. "Katie, katakan yang sebenarnya," kata William sambil meremas tangan Katie dengan lembut saat ia menyandarkan kepalanya di bahunya. "Apa alasan sebenarnya kau membawaku ke bumi? Mengapa Maple dan Cinnamon ada di sini?"
Mereka berdua duduk di tempat tidur yang luas, yang cukup besar untuk menampung 6 orang. Karena, kami harus datang ke sini untuk bertemu Maple dan Cinnamon, jawab Katie. Kenapa? Karena mereka berdua bisa pergi kemana saja. Katie mengangkat kepalanya dan menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. Sikap menggoda yang sebelumnya dia tunjukkan kini telah hilang, dan half-elf samar-samar dapat merasakan bahwa mereka berdua akan berdiskusi serius mulai saat ini. Kau mungkin berpikir bahwa bagian tersulit dalam menyelamatkan istrimu adalah membantu mereka melarikan diri dari dunia bawah, kata Katie. Tapi, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa masuk ke dunia bawah mungkin adalah bagian tersulit? Semua pintu masuk yang dapat digunakan oleh manusia dan makhluk abadi ditutup sekarang. Hanya orang mati yang dapat masuk ke dunia bawah tanpa dibatasi oleh blokade yang telah ditetapkan oleh Dewa Kematian, untuk mencegahmu menerobos masuk ke dalam domainnya. Ayahmu telah menggunakan kekuatannya untuk mengizinkanmu menggunakan jalur tersembunyi di dalam pohon dunia untuk pergi ke dunia bawah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membantumu, jalur itu juga diblokir, jadi tidak ada gunanya. Half-elf mengerutkan kening karena dia tidak menyangka bahwa semua pintu masuk yang mengarah ke dunia bawah akan diblokir. Tampaknya setelah William membawa Erinis pergi dari negeri orang mati, Thanatos memutuskan untuk mencegahnya masuk lagi demi menyelamatkan istri-istrinya. Agar kau bisa memasuki dunia bawah, kau akan membutuhkan bantuan Maple dan Cinnamon, jelas Katie. Namun, bahkan jika kau berhasil memasuki dunia bawah, kau akan menghadapi pasukan dan, pada akhirnya, Dewa Kematian yang menguasainya. Saat ini, mustahil bagimu untuk mengalahkannya. Lalu, apakah kau akan memberitahuku cara mengalahkannya? Tanya William. Mengalahkannya, Katie terkekeh. Kau membuatnya terdengar seperti mengalahkan dewa itu mudah. Tidak, Will, aku tidak akan memberitahumu cara mengalahkannya. Sebaliknya, aku akan memberitahumu cara mencapai lantai atas menara Babilonia tanpa menantang lantai lainnya. Kami berdua tahu bahwa kau tidak tertarik menaklukkan lantai-lantai itu, dan aku akan menghemat waktumu untuk melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Maple dan Cinnamon dapat membantumu melakukannya. Perhatikan bahwa mereka tidak akan bisa tinggal lama, tetapi jangan khawatir. Keduanya punya kebiasaan menyelinap pergi setiap kali ada kesempatan. Semoga saja, lain kali kedua gadis kecil itu menyelinap pergi, kalian akan punya cara untuk melawan Thanatos. Dengan begitu, kalian akan bisa menyelamatkan istri kalian dari cengkeramannya. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia juga tidak punya kepercayaan diri untuk mengalahkan Dewa Kematian di wilayahnya sendiri. Mungkin, jika Dewi Primordial tidak mendukungnya, Thanatos mungkin sudah mematahkan lehernya, dan memenjarakan jiwanya di sungai-sungai neraka sebelum dia bisa membawa Erinis pergi dari dunia bawah, tempat dia dilahirkan. William dan Katie membicarakan banyak hal. Namun, sebagian besar adalah tentang masa kini. Wanita mulia harapan mendengarkan kekhawatiran half-elf, sehingga ia dapat melampiaskan kegelisahan di hatinya. Setelah semuanya selesai, keduanya pergi mandi bersama sehingga William dapat menyejukkan diri dan bersantai. Merasa lebih baik? Tanya Katie sambil melingkarkan lengannya di leher William. Jauh lebih baik, jawab William. Terima kasih, Katie. Setiap kali bersama Katie, William menemukan semacam kedamaian yang sulit dijelaskan. Mungkin karena keilahiannya yang mewakili harapan, half-elf secara naluriah dapat merasakan bahwa meskipun masa depan dipenuhi dengan kesulitan, kesempatan masih ada. Katie menempelkan bibirnya di bibir William saat William melingkarkan lengannya di tubuhnya. Ia telah mengatakan bahwa ia tidak akan bercinta dengannya karena ia menghormati keinginan Priscilla, Vesta, dan Pearl, tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak akan menciumnya. Tidak seperti ciuman penuh gairah William dengan istrinya, Lilith, atau ciuman lembut dan penuh kasih sayang yang dibagikannya dengan Chiffon, ciuman Katie bagaikan ciuman cinta pertama. Itu adalah perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Karena memiliki begitu banyak wanita, William telah mencium semuanya, namun, ketika dia mencium Katie, rasanya begitu manis, seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia mencium seorang gadis. Beberapa menit kemudian, Katie mengangkat tubuhnya, dan menempelkan wajah half-elf itu ke dadanya. Kita akan bertemu lagi beberapa lama, jadi pastikan untuk minum sampai kamu puas, kata Katie lembut. Besok, kamu dan yang lainnya akan kembali ke Hestia, dan meminta bantuan Maple dan Cinnamon untuk pergi ke lantai atas menara Babilonia. Bawalah Celeste saja,
atau kamu tidak akan bisa melihat dewa familiar. Mungkin dia memegang kunci untuk dapat melengkapi jiwamu, sehingga kamu akan menjadi utuh sekali lagi. Petik 2. Berapa lama sampai aku bertemu denganmu lagi? Tanya William. Sabar, sayangku, jawab Katie sambil menepuk kepala William dengan lembut. Sama seperti matahari yang akan berganti malam, dan musim berganti, kita akan bertemu lagi saat waktunya tiba. Sampai saat itu, simpanlah aku di hatimu, selalu. William mencium dada kanan Katie yang seputih krim, dan merindukan cintanya. Setelah itu, ia menancapkan taringnya ke dalam bukit-bukit yang lembut itu dan meminumnya perlahan, menikmati setiap tetesnya. Jauh di dalam laut kesadaran Katie, semua wanita itu menggeliat karena kenikmatan mendalam yang membasahi tubuh mereka. Erinis, Anne, Haled, sudah terbiasa dengan sensasi ini, tetapi tetap saja membuat mereka tidak dapat menahan desahan lembut kenikmatan yang keluar dari bibir mereka. Yang paling terkena dampaknya adalah Priscilla, Amelia, Pearl, dan Vesta, yang sebagian besarnya belum pernah mendapat kesempatan darahnya diminum oleh half-elf. Saat itu, William telah menancapkan taringnya ke Pearl setelah ia melawannya, saat ia gagal menculik Charmaine darinya. Namun, kejadian ini hanya terjadi satu kali. Peri itu telah lupa bagaimana perasaan itu hampir membuatnya gila di masa lalu, dan sekarang, ia menghidupkan kembali pengalaman yang sama, membuatnya tidak dapat membedakan arah kiri atau kanan. Waktu terasa berjalan, sangat lambat, saat William meminum darah Katie, sementara yang terakhir menyisir rambutnya, mendesaknya untuk minum sampai kenyang. Ia telah memikirkannya di masa lalu, tetapi dari semua wanita yang telah ia minum darahnya sejauh ini, darah Katie adalah yang paling enak. Selain itu, persediaan darahnya tampak tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa banyak William telah minum di Deadlands, wanita nakal itu masih bersemangat, meskipun telah meminum beberapa liter darahnya tanpa henti. Saat William menikmati rasa manis yang dibawakan Katie, senandungnya, yang menyerupai lagu pengantar tidur, mencapai telinganya, membuatnya merasa mengantuk, seperti bayi yang telah selesai makan. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Sinar matahari mengintip ke dalam kamar, dan menyentuh pipi half-elf yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur, membuatnya perlahan membuka matanya. Dia tidak ingat bagaimana dia berakhir di kamar tidur. Yang bisa dia ingat hanyalah saat dia berada di bak mandi bersama Katie, dan yang terakhir menyenandungkan lagu pengantar tidur untuknya. Tapi, tidak peduli seberapa mengantuknya William, semuanya hilang saat dia melihat pemandangan di mana dia berada. Vesta memeluk kepalanya seperti bantal, saat dia tidur di atasnya. Priscilla tidur di sisi kirinya, dan meletakkan kepalanya di dadanya, sementara lengannya bersandar di pinggangnya. Kepala Amelia bersandar di perutnya, dan napas tidurnya yang lembut mengipasi lelaki kecil yang berdiri tegak dan bangga, siap untuk bergemuruh kapan saja selama William menginginkannya. Pearl tidur di sisi kanannya, memeluk lengannya, yang menempel di payudaranya yang menggairahkan. Tapi, itu belum semuanya. Tangan William terkubur di antara pahanya, menyentuhnya. Itulah rumus untuk masalah, dan hati half-elf itu hancur, mengetahui bahwa ini adalah pengaturan yang sangat rumit untuk memberinya awal yang indah untuk harinya. Haled, Erinis, dan Anne, semuanya tidur dengan nyenyak di sisi lain tempat tidur, dengan kedua wanita itu memeluk Erinis di tengah, seolah-olah dia adalah sesuatu yang berharga. Sial, pikir William, dia sudah bisa mengatakan bahwa wanita nakal dari Hope adalah orang yang telah menjebaknya, memberinya satu lelucon terakhir sebelum pergi. Remaja berambut merah itu tidak akan keberatan jika yang memeluknya adalah kekasihnya. Namun, orang-orang yang berada di sisinya adalah wanita-wanita yang bukan bagian dari haremnya, dan salah satu dari mereka bahkan ingin dia mati di masa lalu. Tak punya pilihan lain, half-elf itu berkonsultasi dengan satu-satunya orang yang tidak akan mengkhianatinya. Optimus, apa kau punya cara untuk? Kurang dari Will, jangan angkat bendera. Kau sudah tahu apa yang terjadi jika kau menanyakan hal seperti itu. Lebih besar dari, seolah membuktikan bahwa dia benar, bulu mata Pearl berkibar sebelum perlahan terbuka. Dia menatap William yang sedang menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Karena William sudah menunggangi punggung harimau itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Seperti kata pepatah terkenal, orang mati ketika mereka dibunuh. Catatan penulis, semua pujian diberikan kepada Shiro. Petik 2.
Apa? Mata Pearl membelalak kaget ketika dia menyadari apa yang dipeluknya, dan di mana tangan William menyentuh. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, tetapi aku tetap harus mengatakannya, kata William dengan senyum paling sopan yang bisa dia berikan. Tadi malam luar biasa. Itulah hal terakhir yang diucapkan William sebelum seluruh tempat tidur berguncang, dan para wanita yang sedang tidur di sisinya terbangun karena teriakan Pearl yang menggetarkan bumi. Pastikan untuk mengikuti Maple, atau kalian mungkin tersesat. Tolong pegang tangan Cinnamon, aku suka berjalan bersama. William, yang baru saja menyelesaikan kesalahpahaman dengan bantuan Erinis, Haled, dan Anne, memegang tangan kedua gadis kecil itu saat mereka berjalan menuju lokasi kawah, tempat Cassidy dulu berada. Dia samar-samar bisa merasakan koneksi yang memungkinkan jembatan Bifrost melakukan transfer ke bumi, tetapi masih sangat tidak stabil. Half-Elf itu yakin bahwa dia hanya bisa menggunakannya untuk terakhir kalinya sebelum dia harus menunggu jembatan itu menjadi cukup stabil agar dia bisa menggunakannya lagi. Kurasa jembatan Bifrost bisa terhubung ke bumi karena Katie lah yang memulai transfer itu, pikir William. Maple dan Cinnamon tampak dalam suasana hati yang sangat baik setelah mereka bangun, jadi mereka berdua cukup bersemangat saat mereka menyeret Half-Elf itu menuju tujuan mereka. Sebelumnya, ketika mereka meninggalkan hotel, orang-orang yang mereka lewati menatap William dengan pandangan iri dan cemburu. Hal ini dapat dimengerti karena berjalan di belakangnya adalah 10 wanita cantik, yang dapat dengan mudah menjadi sampul majalah mode wanita. William bahkan mendengar beberapa pria berharap agar dia ditabrak oleh Trakun saat dia meninggalkan hotel karena menjadi pemenang dalam hidup. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dia telah ditabrak oleh Trakun, setelah dia meninggal, mengirimnya ke Hestia, di mana dia bertemu dengan para wanita yang saat ini berjalan di belakangnya. Pearl, yang wajahnya masih merah padam, berada di ujung barisan. Setelah mendengar penjelasan William, dia ingat bahwa Katie lah yang menggendong Half-Elf yang sedang tidur kembali ke tempat tidur. Setelah itu, Virtuous Lady of Hope tidur di sampingnya, dan mereka semua, yang berada di dalam laut kesadaran Katie, juga tertidur. William jelas tidak bersalah, tetapi Pearl masih menyimpan dendam. Alasannya sangat sederhana. Jika dia dengan mudah memaafkan Half-Elf atas apa yang telah dia lakukan kepada saudara perempuannya, Charmaine, dan juga kepadanya di masa lalu, semua yang telah dia kerjakan dengan keras selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Half-Elf itu juga bersalah karena mencuci otak Charmaine di awal, jadi dia tidak meminta Pearl untuk memaafkannya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa jika ada kesempatan baginya untuk menebus apa yang telah dilakukannya, dia akan melakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang diminta Pearl darinya. Kue coklat itu enak gelombang sama seperti semua makanan gelombang, Maple bernyanyi sambil mengayunkan lengan kanan William saat mereka berjalan bersama. Sayuran itu buruk gelombang memakannya membuatku sedih gelombang, Cinnamon bergabung dengan saudara perempuannya sambil mengayunkan tangan kiri William, menirukan saudara perempuannya. Kupikir kita sudah sepakat bahwa makan sayur itu baik, tanya William dengan geli. Kayu manis akan memakan sayur-sayuran, tetapi tetap saja membuatku sedih, keluh kayu manis. Aku hanya tidak ingin Mama bersedih, jadi aku akan memakannya meskipun rasanya pahit. Benar sekali, Maple mengangguk. Kami akan memakannya jika itu membuat Mama senang. William hanya tersenyum sebelum menggunakan sihir anginnya untuk membuat mereka semua melayang di udara. Sambil menatap langit biru cerah di atas kepalanya, Half-Elf itu mengunci titik di langit tempat ia dapat merasakan hubungan terkuat dengan jembatan Bifrost. Ayo pergi, kata William dengan suara yang cukup keras agar semua orang dapat mendengarnya. Sudah waktunya untuk kembali ke Hestia. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Cahaya terang menyinari semua orang, membuat mereka memejamkan mata sejenak. Ketika cahaya itu surut, mereka mendapati diri mereka berdiri di tengah jembatan Bifrost, dengan istana Asgard tepat di depan mereka. Kalian semua, tunggu aku di istana, kata William. Aku akan membawa Maple, Cinnamon, dan Celeste bersamaku untuk mengunjungi suatu tempat di menara ini. Meskipun Wendy, Estelle, dan Belle enggan meninggalkannya, mereka memutuskan untuk menuruti kata-katanya. Half-Elf itu sudah memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan setelah kembali ke Hestia, dan karena mereka tidak dapat ikut dengannya, mereka tidak punya pilihan selain menunggu kepulangannya. Setidaknya bawa Chloe bersamamu, desak Wendy.
Di satu sisi, dia juga familiarmu, kan? Aku rasa dewa familiar tidak keberatan melihatnya. William merenungkan hal ini sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Jika itu membuatmu tenang maka aku akan membawanya bersamaku, jawab William. Setelah menunggu selama setengah jam, Chloe, Celeste, dan Claire tiba di jembatan Bifrost dengan tatapan penuh harap. Apakah kalian benar-benar akan bertemu dewa familiar? Celeste bertanya begitu dia melihat William. Apakah ada cara untuk membangkitkan Elliot dan Conan? Celeste adalah seorang familia mancer, yang pertama dari jenisnya di Hestia. Ketika William juga memperoleh profesi yang sama, dia cukup senang tentang hal itu karena itu berarti dia tidak lagi sendirian. Namun, sebelum profesi mereka bahkan dapat menyebar di dunia, mereka ditelan badai, yang membuat mereka tidak mungkin untuk melarikan diri tanpa orang lain mengorbankan diri mereka sendiri demi mereka. Jika memungkinkan, Celeste ingin William membantu menghidupkan kembali Elliot dan Conan, sehingga separuh jiwanya yang hilang akhirnya akan lengkap lagi. Jika ada cara bagi mereka untuk hidupkan kembali, aku akan melakukannya, jawab William. Sudah berapa kali kau bertemu dengan dewa familiar? Celeste merenung sejenak sambil mencoba mengingat berapa kali dia bertemu dengan dewa familiar, yang tinggal di puncak menara Babilonia, bersama dua dewa lain yang belum pernah ditemuinya. 5. Jawab Celeste setelah beberapa menit. Apa yang bisa kau ceritakan tentang dia? Tanya William. Sebelum Celeste dapat menjawab pertanyaan William, Chloe menyela dan menjawab pertanyaan itu sendiri. Dia bertingkah misterius padahal dia hanya orang tua, kata Chloe. Benar, Claire mendukung pernyataan saudara perempuannya. Dia hanya menghubungi kita saat dia butuh bantuan. Itu benar-benar berat sebelah. Mungkin sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini dan menggunakan ini sebagai pengaruh terhadapnya. Celeste tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis tentang deskripsi familiarnya tentang dewa familiar, yang telah memilihnya untuk menjadi wakilnya di Hestia. Yah, apa yang dikatakan Chloe dan Claire memang benar. Celeste mengakui. Tapi, dewa familiar tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Ketika dia memintaku untuk menjadikanmu seorang familia mancer, aku yakin dia melakukannya dengan itikat baik. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tidak dapat mengingat apakah dia pernah bertemu dengan dewa familiar di masa lalu, karena ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitarnya, membuatnya tidak dapat mengingat apakah mereka sudah pernah bertemu. Tak masalah, pikir William. Aku akan menemuinya sekarang juga. Half-elf itu meremas lembut tangan lembut dan halus kedua gadis kecil yang sedang menjilati lollipop yang telah dia buat untuk mereka, sambil menunggu Celeste, Chloe, dan Claire tiba. Maple, Cinnamon, bisakah kau membawaku ke puncak menara ini? Tanya William. Baiklah, jawab Maple. Ini mudah, jawab Cinnamon. Kedua gadis kecil itu dengan enggan melepaskan tangan William sebelum menempelkan tangan mereka bersama-sama, saling bertautan. Maple dan Cinnamon memejamkan mata, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa mereka sedang berkonsentrasi pada sesuatu. Tiba-tiba, percikan kecil muncul di depan mereka. Percikan ini bergerak dalam gerakan melingkar hingga membesar, dan membesar, menciptakan portal. Akhirnya, portal itu, stabil, menunjukkan penampakan tempat yang dipenuhi bintang. Ayo masuk sebelum portal ditutup, kata Maple sambil memegang tangan kanan William, menariknya ke arah portal. Cepat, cepat, cepat-cepat gelombang, Cinnamon memegang erat tangan half-elf dan menariknya juga. Celeste hanya 2 langkah di belakang William, jadi begitu half-elf memasuki portal, dia juga bisa masuk. Chloe dan Claire telah mengambil wujud mereka yang sudah dikenal, dan duduk di bahu William dan Celeste, untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jadi, akhirnya kalian di sini. Sebuah suara kuno bergema di sekeliling membuat William dan Celeste melihat sekeliling mereka. Di sini, si peri setengah dan peri itu menoleh ke arah datangnya suara itu dan melihat seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Saya menyambut Anda di lantai atas menara Babilonia, lelaki tua itu membungkuk ringan. Masa-masa gelap dan sulit menanti di depan. Jadi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan pidato yang panjang. Katakan padaku, Pangeran Kegelapan, apa alasan Anda datang ke sini? Katakan padaku, Pangeran Kegelapan, apa alasanmu datang ke sini? Will menatap lelaki tua itu, yang memancarkan aura yang sangat berbeda dibandingkan dengan kakeknya, James, dan Dewa Gembala, David.
Dewa familiar itu seperti seorang pertapa tua yang telah melihat segala hal yang ada di dunia, dan telah melangkah melampaui batas keserakahan manusia. Meski begitu, Half-Elf itu penasaran mengapa lelaki tua itu memanggilnya dengan gelar seperti itu. Aku bukan lagi Pangeran Kegelapan, jawab William. Lelaki tua itu tidak menjawab kata-kata William, dan hanya tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah meja bundar berisi makanan muncul di hadapan mereka. Kursi-kursi juga muncul saat lelaki tua itu duduk, dan memberi isyarat agar mereka bergabung dengannya. Maple dan Cinnamon duduk dan mulai memakan makanan di atas meja dengan anggun seperti yang dilakukan Chiffon setiap kali dia makan bersama William. Half-Elf, dan Elf cantik di sampingnya, tidak menyentuh makanan itu. Chloe dan Claire tetap duduk di bahu mereka sambil menatap dewa yang mengizinkan mereka lahir ke dunia. Kurasa kau salah paham tentang cahaya dan kegelapan, kata dewa familiar saat menyadari bahwa William dan Celeste tidak berencana memakan apapun di hadapan mereka. Kegelapan dan cahaya bagaikan pisau dapur. Jika mereka digunakan untuk berbuat baik, maka mereka dapat membantu menyiapkan hidangan paling lezat yang akan membuat orang bahagia. Namun, jika mereka digunakan untuk menyakiti orang lain, itu bisa menjadi pisau tajam yang dapat menusuk orang dan mengakhiri hidup mereka. Dewa familiar kemudian melambaikan tangannya dan sebuah proyeksi muncul di depan mereka. Adegan pembantaian massal oleh para iblis yang telah menyerbu benua tengah dapat dilihat dalam proyeksi tersebut. William mengerutkan kening ketika dia melihat gambar Felix, yang sedang duduk di singgasana yang dipasangi kereta perang emas. Iblis berambut hijau itu memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya, saat pasukan kegelapannya mengalahkan para pembela yang berusaha keras untuk melindungi kerajaan mereka, dari pewaris kegelapan, yang ingin menaklukkan semua yang dapat dia lihat. Saat kamu menjadi pangeran kegelapan, kamu bisa melakukan hal yang sama, kata dewa familiar. Tapi, kamu tidak melakukannya. Kamu memilih metode yang paling tidak berdarah, yaitu mengubah semua peri menjadi drow dan menggunakannya sebagai pengaruh untuk membuat mereka tunduk pada keinginanmu. Metodenya mungkin berbeda, tetapi hasilnya sama, sela William. Aku membuat mereka mematuhiku dengan paksa. Di matamu, mungkin tidak terlalu berdarah dibandingkan dengan apa yang terjadi di benua tengah, tetapi di mata para peri, itu adalah kutukan terbesar yang dapat menimpa mereka dan akan menghantui mereka selama ribuan tahun. Ini hanya masalah bagaimana orang mati. Mereka dapat mati dengan cepat dan dalam kesakitan yang luar biasa, atau mereka bisa perlahan-lahan hidup dalam rasa malu, berharap mereka mati saja. William tidak menganggap apa yang dilakukannya itu benar. Ia melakukan hal-hal yang perlu dilakukan saat itu karena ia membutuhkan para peri untuk menjadi umpan meriamnya dalam perang melawan iblis. Ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada ras peri. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah keluarganya, tuannya, Selene, Carmine, dan para peri yang melayaninya, Asedia, dan Celeste, yang merupakan saudara kembar Selene. Benar, lelaki tua itu mengangguk setuju. Apa yang kau lakukan tidak dapat dimaafkan karena kau telah menyandera seluruh ras demi ambisimu. Sama seperti yang dilakukan Paus kepada penganut cahaya. Ia melakukan apa yang menurutnya benar untuk memastikan bahwa Ordo Suci Cahaya akan menjadi organisasi terbesar, paling berpengaruh, dan terkuat di dunia. Demi tujuan itu, ia melakukan banyak hal yang tidak akan membuatnya berbeda dari seorang penjahat. Bagian yang menyedihkan adalah ketika ia meninggal, semua rasa hormat yang dimiliki orang-orang terhadapnya pun ikut hilang. Sejujurnya, dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Sungguh memalukan bahwa keserakahan dan ambisi manusia dapat mengubah seorang wanita yang dulu religius dan saleh menjadi seseorang yang akan membuatmu, sang pangeran kegelapan, tampak seperti seorang santo. Jadi, katakan padaku, siapa yang menang pada akhirnya? Sebelum William bahkan dapat menjawab pertanyaan lelaki tua itu, Chloe, yang duduk di bahunya, mengangkat tinjunya yang kecil dan berteriak. Dasar orang tua tolol, berhenti bicara dengan teka-teki. Teriak Chloe, kami tidak datang ke sini untuk mendengarkan ocehan orang tua kolot. Katakan pada kami bagaimana cara memulihkan separuh jiwa William yang lain, dan membangkitkan Elliot dan Conan saat kau melakukannya. Benar sekali, komentar Claire. Menjadikan dirimu terdengar seperti orang bijak itu sangat tidak pantas untukmu. Seorang tua bau yang hanya berdiam di atas menara dan memperhatikan kehidupan sehari-hari manusia sama saja dengan orang mesum, yang mengintip para wanita saat mereka mandi. Apa kau tidak punya malu? Berhentilah berbicara berputar-putar dan langsung saja ke intinya.
Sudut bibir dewa familiar berkedut ketika mendengar kedua familiar kecil itu mengeluh. Dia sangat tergoda untuk mengatakan bahwa galeri kacang sebaiknya diam saja dan tidak menghalangi diskusi mereka. Dewa familiar kemudian mengalihkan perhatiannya ke Celeste, yang mengalihkan pandangannya karena malu. Kedua familiarnya telah melalui banyak hal dan mereka tidak lagi memandang dewa familiar seolah-olah dia adalah makhluk yang paling baik hati, terutama setelah Elliot dan Conan meninggal. Dewa familiar memutuskan untuk mengabaikan kedua familiar kecil yang tidak sopan itu, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke half-elf, yang menatapnya dengan tatapan serius. Sekarang, di mana aku tadi? Oh ya, jangan memandang cahaya dan kegelapan seolah-olah mereka hanya hitam dan putih, dengan putih berarti baik, dan hitam berarti jahat, kata dewa familiar. Ketika kau dan Paus saling bertarung, pihakmulah yang memenangkan perang. Aku tidak mengatakan bahwa apa yang kau lakukan, dan apa yang dia lakukan adalah benar. Pertempuran antara kalian berdua tidak dapat dihindari. Jika kau tidak melawannya, maka dia akan datang untuk menimbulkan masalah bagimu. Jelas terlihat bahwa kalian berdua tidak dapat hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Namun, dia menemukan jalan tengah. Kau tahu apa itu? William mengangguk. Dia menginginkan versi diriku tanpa ingatanku, sehingga dia dapat mencuci otakku untuk menuruti perintahnya. Benar, kata dewa familiar. Dia mengerti bahwa memilikimu lebih bermanfaat baginya. Itu mirip dengan kau menangkap pohon dunia dan membuat semua peri tunduk padamu. Paus mengira bahwa begitu kau berada di tangannya, bawahanmu akan tunduk pada keinginannya juga. Chloe mendecak lidahnya dan sekali lagi mengangkat tinjunya yang kecil dengan marah. Jadi, apa tujuan semua percakapan ini? Chloe bertanya. Kau telah berbicara tentang terang dan gelap dan hitam dan putih untuk tujuan apa? Dewa familiar terkekeh sebelum menjawab pertanyaan Chloe. Karena dalam pertempuran besar yang akan kalian semua hadapi dalam waktu yang tidak lama lagi, kalian akan membutuhkan semua bantuan yang bisa kalian dapatkan, jawab dewa familiar. Baik itu di pihak terang, atau di pihak gelap, kalian akan membutuhkan kedua belah pihak untuk bekerja sama, atau semuanya akan hilang. Tatapan yang diberikan dewa familiar kepada half-elf itu begitu tajam, bahkan Chloe tersentak ketika tatapannya mendarat di tubuh mungilnya. Berhentilah bicara omong kosong, orang tua. Chloe mendengus setelah berhasil menenangkan diri. Kita sudah tahu ini. Will sudah punya rencana untuk menyatukan seluruh dunia dalam pertempuran ini. Benar begitu, Will? William berkedip. Begitukah? Ini bagian di mana kau hanya akan mengangguk dan berkata ya, Chloe mengeluh sambil mencolek pipi William. Jangan membuatku terlihat buruk di depan orang tua ini. William hanya bisa tersenyum pahit saat mendengarkan keluhan Chloe. Half-elf itu tahu bahwa berbohong kepada dewa itu mustahil, jadi dia tidak berani mengatakan bahwa dia sudah mengendalikan semuanya. Setelah berbicara dengan Katie, Virtuous Lady of Hope memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan setelah dia kembali ke Hestia. Mengunjungi dewa familiar hanyalah salah satunya. 2 tahun. Itulah jumlah waktu yang tersisa sebelum pasukan kehancuran datang mengetuk pintu mereka dengan kekuatan penuh. Dalam 2 tahun itu, William harus bertemu dengan semua penguasa benua tengah, selatan, barat Federasi Gunnar Timur, benua Silvermoon, dan utara alam iblis dan memberitahu mereka tentang ancaman yang akan datang. Half-elf itu yakin bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mempercayainya. Meski begitu, ia harus menemukan cara untuk membuat mereka percaya, sehingga semua pasukan Hestia dapat bersatu di bawah satu panji, dan bertarung dengan segala yang mereka miliki melawan tentara kehancuran. Yang mulia, saya dapat memahami apa yang ingin Anda katakan, tetapi untuk saat ini, mari kita bahas alasan utama mengapa saya datang ke sini, kata William sambil menutup bibir Chloe karena ia dapat melihat bahwa familiar kecil itu akan melontarkan serangkaian kata-kata kotor, mengutuk lelaki tua itu karena membuang-buang waktu mereka. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana separuh jiwa saya yang lain dapat dipulihkan? Tanya William. Saya dapat memberitahu Anda caranya, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, jawab dewa familiar. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi, jadi belum ada presidennya. Meski begitu, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya, kan? Dewa familiar tidak ingin memberi William harapan palsu. Dia benar-benar tidak tahu apakah mungkin untuk memulihkan separuh jiwa William yang lain, dan membangkitkan kembali 2 familiar yang telah mati. Ikutlah denganku, perintah dewa familiar sambil membuka portal emas di sampingnya. Ayo pergi ke makam familiar.
Will mengangguk dan berdiri dari tempat duduknya. Namun, tepat sebelum dia bisa berjalan menuju portal, Maple dan Cinnamon memegang tangannya. Kami ikut denganmu, kata Maple. Cinnamon ingin melihat. Cinnamon mengangkat tangannya yang bebas sebagai cara untuk menegaskan bahwa dia harus pergi. William tersenyum sambil menatap kedua gadis kecil itu, yang pipinya masih ternoda saus makanan. Dia menggunakan sihir air dan anginnya untuk membersihkan bekas samar di pipi mereka sebelum membawa mereka ke dalam portal emas tempat dewa makhluk halus menunggu. Celeste hanya beberapa langkah lagi karena dia juga ingin melihat makam makhluk halus. Chloe dan Claire, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sebagian dari mereka takut melihat apa yang ada di sisi lain, sementara separuh lainnya merasa berharap bahwa sesuatu yang baik akan terjadi begitu mereka memasuki portal. Bertentangan dengan apa yang mereka duga, makam makhluk halus bukanlah tempat yang suram seperti kuburan dalam film horor. Itu adalah tanah dengan sinar matahari abadi, dan tempat itu sangat indah. Pohon, bunga, jembatan pendek, dan sungai kecil dapat terlihat di sekeliling mereka. Setelah berjalan selama 10 menit, mereka tiba di sebuah kuil kecil, di mana 2 kristal diletakkan di altar. William menggigit bibirnya dan matanya basah ketika dia melihat 2 wajah yang dikenalnya, yang matanya terpejam dalam tidur damai di dalam 2 kristal itu. Mereka tidak lain adalah para familiar remaja berambut merah, Elliot dan Conan. 2 sahabatnya yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk membantunya bertahan hidup melawan dewa, yang keinginannya untuk menaklukkan dan membuat kekacauan tidak ada duanya. Mereka lahir karena kau menggunakan jiwamu sebagai katalisator kelahiran mereka, kata dewa familiar dengan lembut. Karena itu, mereka lebih kuat dari familiar biasa. Kau dan mereka berbagi akar yang sama, dan karena itu, mereka tidak ragu untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dewa familiar mendesah dalam hatinya saat dia melihat kedua familiar itu, yang tampaknya telah membeku dalam waktu. Kau bertanya padaku apakah ada kesempatan bagimu untuk memulihkan jiwamu, maka jawabannya adalah iya, kata dewa familiar. Tetapi, jika kau bertanya padaku apakah ada kesempatan bagimu untuk membangkitkan mereka setelah kau memulihkan jiwamu, jawabannya adalah tidak. Orang tua itu menghadap William dan menatapnya dengan semua keseriusan yang bisa dikerahkannya. William, kau harus membuat pilihan, dewa familiar menunjuk kedua kristal di altar. Jika kau ingin jiwamu kembali, yang perlu kau lakukan hanyalah menghancurkan kristal-kristal itu. Begitu tubuh Elliot dan Conan hancur, jiwamu akan kembali padamu secara alami. Dewa familiar bergerak ke samping dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Begitu familiar mati, mereka dapat hidup kembali berkali-kali, selama pemanggil mereka masih hidup. Namun, ini hanya berlaku dengan syarat mereka tidak melepaskan kekuatan penuh mereka, menghancurkan wadah tempat jiwa mereka disimpan. Sama seperti kendi air yang pecah, tidak peduli berapa banyak air yang kau tuangkan ke dalamnya, semua isinya akan hilang seiring waktu. Ketika tetes air terakhir jatuh, waktu mereka di alam fana akan berakhir. Jiwa mereka kemudian muncul di sini, di Graveyard of the Familiars, sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. Jadi, katakan padaku, Dark Prince, apakah kau bersedia membayar harga agar jiwamu menjadi utuh kembali? Bibir William terkatup rapat. Ia tidak berniat menodai tubuh Elliot dan Conan yang telah melakukan segala daya untuk melindunginya. Jika ia benar-benar menghancurkan kristal-kristal itu, dan menghancurkan tubuh mereka untuk mendapatkan kembali separuh jiwanya yang lain, ia sangat yakin bahwa ia akan kehilangan lebih banyak daripada apapun yang akan diperolehnya setelah melakukan tindakan bajingan itu. Tindakan yang akan membuatnya kehilangan apa yang dianggapnya suci, dan membuatnya tidak berbeda dari Felix, yang membuang harga diri dan martabatnya demi mendapatkan kekuatan kegelapan.